kami kan posisinya itu lagi syuting di dalam rumah. Kalau misalnya syuting itu kan silent semua ya kak. Tiba-tiba warga nih datang marah-marah. Kenapa kalian ini lagi kebakaran kok nggak ada yang notice gitu. Wah, kebakaran di mana? Pas ngeliat atas tuh asapnya udah tebel semua. Padahal kami di dalam tuh lagi fokus syuting semua kan. Bener-bener nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena kayak yang di pikiran tuh kayak aduh yang mana nih, yang penting syuting selesai. Halo semuanya, balik lagi sama aku Malika di ini podcast kita IPK 4.00. Nah, di Rabu kita yang kali ini kita kedatangan tamu nih. Ada beberapa mahasiswa dari videografi Universitas Sriwijaya. Oke, boleh dong diperkenalkan dulu. Halo Kak Malika, makasih sebelumnya udah diundang ya. Aku Amanda. Halo, aku Franz. Ya. Nah, oke, di sini kita udah bareng Kak Amanda dan Kak Franz ya berarti. Dan kita bakalan sharing-sharing nih tentang kegiatan sebagai mahasiswa yang ikut jatuhnya UKM ya, UKM, videografi Unsri. Tapi boleh dong sebelumnya dijelasin nih, videografi itu tuh menyangkut apa aja tuh? Kalau videografi Unsri sendiri karena kita basisnya UKM ya kak, jadi kita itu selain produksi film, kita biasanya ada acara-acara juga. Acaranya tuh kadang ada acara tahunan kayak bioskop kampus. Di bioskop kampus itu kami distribusi dari film-film yang udah kami produksi. Ada acara lain juga selain workshop gitu-gitu, tapi fokus utamanya tetap di film, di produksi konten audiovisualnya. Oke, berarti itu dibuat ya, sama kalian yang dengan anggota-anggotanya. Iya, betul banget. Dan ini nggak project base aja ya tapi ya? Apa maksudnya kak? Kayaknya nggak cuma dari project-project aja ya, berarti memang bakal tetap bikin gitu. Iya betul, ada proker tahunan lah istilahnya. Dan Kak Amanda sendiri udah berapa lama nih ikutan videografi? Dari tahun 22, mungkinan sekitar 2 tahun. Udah hampir 2 tahun. Kalau Kak Franz sendiri? Iya, sama 2 tahun. Sama ya. Iya. Kalau Kak Franz di bagian videografi ini jadi apa? Di divisi apa? Aku sebagai kepala departemen PSDK. PSDK tuh pengembangan skill dan kreativitas. Oke. Dan itu apa aja tuh yang Kak Franz lakukan? Apa yang Kak Franz tanggung jawabin? Kalau di proker kami itu ada tadi workshop, terus ada kelas divisi kami buat. Dari divisi itu ada 5 dan kami buat kelas buat mereka anggota-anggotanya. Oke, kayak ada divisi editor ya yang aku tahu ya. Betul. Skrip. Dan kalau Kak Amanda sendiri di divisi apa? Aku di kepengurusan itu jadi sekretaris umum kebetulan. Sekretaris umum. Dan apa aja tuh tasknya buat Kak Amanda? Kurang lebih ngurus alur keluar masuk surat lah, kayak basic umumnya. Dan untuk yang lainnya gitu mungkin banyak di divisi-divisi lainnya ada mahasiswa tersendiri ya? Iya, di departemen lain. Kalau divisi itu kemungkinan kayak script, sound gitu-gitu. Kalau divisi aku sendiri dari divisi script kak. Berarti scriptwriter juga ya, Iya, selain betul. sekretaris. Oke. Dan ada beberapa project sebelumnya yang mungkin baru-baru ini dibuat? Ada bulan Juni atau Juli kemarin kami produksi film, nama projectnya itu All Crew. Semua kru, jadi dari gen paling awal sampai gen paling akhir itu bisa ikut. Dan itu dari alumni kapan tuh berarti? Sebenarnya boleh semua sih, tapi karena berhubung yang atas-atas itu udah mulai sibuk, jadi kemarin tuh paling gen 6 sih, gen 6 sampai gen 12. Lumayan lah, 6 Tapi gen banyak ya. Iya, banyak. Dan gimana tuh acaranya berlangsungnya? Kemarin itu kebetulan kami kan produksi film yang besar per tahun itu ada 2 kak, ada yang namanya All Crew sama film besar. Film besar itu di akhir tahun biasanya kami keluar kota, tapi kalau All Crew itu kami produksinya di Palembang. Kemarin produksinya itu di daerah Merdeka. Buat produksinya itu jalan hampir 3 bulan ya, mulai dari pra sampai produksinya. Tapi kalau produksinya sendiri kemarin itu 4 hari full dari pagi sampai malam, 4 hari. Dan itu posisinya lagi libur ya? Iya, untungnya lagi libur. Kalau biasanya nih waktu masih ada kelas, waktu nggak libur semester, sempat nggak ada project juga gitu? Sempet sih, waktu itu aku sempet pas lagi libur ada project, tapi untungnya itu kalau hari libur tuh project-projectnya tuh bukan film ya kak. Biasanya dilakuin setelah pulang kuliah, dari sore sampai ke malam gitu. Dan itu gimana tuh kayak nge-manage time-nya tuh gimana biar nggak nyampur aduk sama waktu jadi siswa gitu? Dari Franz mungkin?
Menjelaskan. Kalau gitu biasanya tuh kami ada rapat-rapat gitu. Rapat-rapat biasanya tuh sore di sektor kami di Indralaya. Terus kalau kegiatan tuh paling Sabtu Minggu setelah perkuliahan. Berarti tetap nyelesain nomor 1 ya, kuliah dulu ya, Iya, berarti ya. betul. Oke. Dan gimana nih pengalaman Kak Manda dan Kak Frans sendiri setelah berapa lama? Udah 2 tahun ya ikut videografi. Kalau pengalamannya sih pasti seru ya, karena kayak aku dulu sebenarnya anaknya saintek banget ya, tiba-tiba nyemplung lah ke dunia seni videografi. yang nggak pernah aku cemplungin sebelumnya. Itu kayak sebenarnya asing ya, tapi asik, benar-benar kecanduan banget. Berarti dari Saintek ya ini. Iya benar, aku saintek terus, kayak dari SD, SMP, SMA nyemplungnya lesnya ke saintek, tiba-tiba ke seni. Dan kalau Kak Frans sendiri gimana nih? Hampir sama sih, cuman aku lebih kenanya tuh pas film besar. Hmm. Kebetulan film besar tuh aku sebagai produser, dan itu tuh produksinya di bulan Desember tahun lalu, dan itu di Bengkulu kami syutingnya. Sampai keluar kota. Iya, Iya, benar. Oke. Tapi itu di akhir tahun doang di film besar. Oke. Iya. Tapi itu gimana tuh ngatasinnya? Karena kan mungkin kadang-kadang ada tugas atau organisasi lainnya, bisa nggak berkecampungan gitu? Kalau organisasi lainnya dari videografinya nggak mewajibkan mereka untuk 2 organisasi, jadi khusus di videografi aja. Iya. Oh, jadi kalau misalnya udah ikut 1, Iya. fokus di situ. Iya, ya. biasanya di reminder. Tapi kalau misalnya organisasi lainnya tingkat fakultas, biasanya diizinin sih. Biasanya nggak boleh tuh kalau ikut 2 UKM yang tingkat univ, karena biasanya sama-sama berat kan. Takutnya kasihan buat anggotanya, Dan susah juga fokus. kalau pembuatan film itu kan sampai bisa berbulan-bulan. Itu kadang yang pernah dari proyek kalian ini ada yang berapa lama sih yang paling lama gitu? Biasanya rata-rata 3 bulan. Yang paling lama itu di pascanya Kak, di editingnya. Kurang lebih berapa ya paling lama editingnya? Kalau yang kemarin aku produsernya itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan baru jadi. Tapi Editing. editingnya itu editingnya aja yang 6 bulan atau udah main 3 bulan itu? Editingnya. Editingnya aja. PR emang dia. Oke. Ya, biasanya memang gitu, soalnya setelah film selesai nih bingung kapan mau ngedit, terus banyak proker lain juga Iya. kan. Iya, Itu juga. betul. Jadi agak hektik ya jujur. Betul banget. Dan aku juga baru tahu nih, kalau aku emang tahu ya, kebayang dong ya kalau misalnya film tuh pasti susah ya bikinnya. Tapi kalau editingnya sampai 6 bulan tuh agak Dan itu Kak Frans ya ikut berkecimpungan dengan editingnya? Enggak, paling aku mantau aja gitu mereka ngedit, terus ngasih asupan. Supervisi ya ibaratnya. Iya. Kalau misalnya ngedit beneran ikut gitu belum pernah ya? Belum. Tapi yang paling aku tertarik ya kalau misalnya ada videografi ya, film-film itu kan mungkin cuma 1 jam atau di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam Di sih, bawah karena 1 target jam. kita sebenarnya ke festival kan Kak, bukan komersil. Dan rata-rata kalau festival atau lomba-lomba tuh nargetin 15 sampai 20 menit doang. Jadi sekitar situlah durasinya. Kayak short movies aja. Iya, betul banget. Dan itu tapi tetap editingnya 6 bulan. Tergantung produsernya juga sih, untuk nge-push mereka harus jadi sebulan, 2 bulan. Oh, tapi sebenarnya bisa lebih cepat Bisa. ya. Bisa. Tapi dikasih longgar dikit. Iya. Dan kan ini kita shootnya 3 bulan ya, misalnya. Iya, prosesnya. Terus hasilnya 15 sampai 20 menit. Itu gimana sih perasaan kalian tuh sebenarnya? Yang paling sedih tuh pas produksi sih. Nah, yang paling sedih soalnya pasca produksi itu pas pra produksi itu makan waktu banyak dari segi develop cerita, nyari barang untuk artistik, properti. Paling lama sih tuh. Terus pas eksekusi itu wah, ini baru syuting gitu. Jadi agak PR juga ya sebenarnya. Oke, tapi puas nggak tuh sama hasilnya? Puas sih. Biasanya apalagi kalau misalnya dari proses 3 bulan dan 6 bulan, total 9 bulan lah ya Kak, ada produksi film. Terus pas sudah jadi nih, jadi 15 menit, terus kita nonton sama-sama tuh di Secret, kayak rasanya kayak aduh seneng banget gitu, inilah hasilnya. Finally gitu. Usaha 9 bulan. Oke. Akhirnya bisa didistribusiin. Terus pas ngelihat kan ini setelah kalian jadi itu tuh aslinya ditontonin sama
pemirsa ya. Iya. Itu gimana nih pas ngelihat pada pemirsanya nontonin gitu. Seneng banget sih. Apalagi gimana nih Frans Kalau sebagai kayak lagi di produser? festival ya. Kebetulan baru submit ke 3 festival. Terus nunggu pengumuman aja ini. Terus kami udah pernah juga di Secret nobar bareng ngasih filmnya, terus banyak yang nangis, sedih. Oh, bener-bener emosional. Iya. Ya. Keinget perjuangannya. Sampai ikutan nangis juga ya Iya, krunya benar, gitu. benar sih. Oh, tapi emang berarti berhasil ya kalau misalnya pada banyak yang. Semoga lah ya kan. Oke, amin. Semoga ini berarti masih nunggu submit dari festivalnya. Iya, Oke. bakal submit terus sampai biasanya satu film itu proses submitnya bisa 1 sampai 2 tahun ya. Iya. Ya ada batasannya gitu. Oke. Setelah itu baru boleh disebarin ke YouTube gitu-gitu. Oh, berarti nggak bisa langsung ya? Nggak bisa. Nunggu 3 tahun dulu. Oke. Nggak boleh disebarin kemana-mana dulu. Harus untuk festival itu aja. Iya. Oke. Tapi oke, ini kan udah 2 tahun ya Kak Frans dan Kak Manda ikut di videografi. Iya. Dan kira-kira udah berapa sih total filmnya? Atau Kalau project? Aku pribadi sih 7. 7 film. Ya, 7. sama yang luar juga, luar Iya. dari videografi. Oke. Kemungkinan Kalau aku Kak juga Manda sama sih. sekitar 7 Iya, juga. Dan gimana tuh? Itu semua udah pada selesai kan sampai sekarang ya? Iya. Berarti ini lagi bukan nggak ada project yang lagi on proses ya? Masih ada yang bulan Juni kemarin tuh udah selesai sebenarnya, tapi lagi di pasca Iya, produksinya lagi di ya. pasca produksi. Editing. Oke, berarti ini lagi nunggu ya? Iya, betul. Oke. Dari pengalaman Kak Manda dan Kak Frans ini kan benar-benar kerasa banget ya gimana hektiknya, tapi ya pasti paid off ya. Iya. Tapi pasti ada dong ya setiap project itu ada kendala masing-masing gitu. Boleh dong diceritain nih dari Kak Frans, mungkin ada sesuatu yang kayak challenging banget gitu di videografi. Gimana Frans film besar kemarin? Kalau film besar kemarin tuh di akomodasi sih. Akomodasi. Kendaraan. Soalnya berangkat dari sini tuh pusing mikirin kru kami tuh 35 kemarin tuh. Totalnya 35. Totalnya 35. Mikirin dari sini berangkat naik kereta sampai ke Linggau. Habis itu dari Linggau ke Bengkulunya tuh naik bus. Wow, berarti dari Palembang ke Linggau dulu, lanjut ke Bengkulu. Iya. Panjang perjalanan. Wow. Itu di Linggau mampir syuting juga atau gimana? Nggak, cuma lewat ya. Iya. Oke. Selanjutnya? Sebenarnya kayak KKN sih lebih Iya. tepatnya film Iya. besar tuh. Iya, betul. Bagi yang nggak ada KKN di jurusan segala macam bisa cocok. ngerasain juga. Kerasa ya, Iya. jadi bisa ngerasain juga. Tapi yang aku keren itu bisa sampai keluar-keluar kota gitu ya. Dan mungkin sempat selain Bengkulu ada lagi? Biasanya sebelum-sebelumnya itu di provinsi-provinsi aja sih, di dalam provinsi Dalam kayak provinsi. Pagar Alam. Ini kemarin pertama kalinya kami keluar provinsi. Oh. Jadi challenging banget karena kita tahu ya Palembang sepanas ini, terus pas sampai Curup tuh dingin banget. Oh, jadi sempat ke Curup kemarin. Iya, syutingnya di Curup. Iya, disuruh. Berapa lama? 3 hari 4 hari 3 hari, 4 hari syutingnya, tapi stay di sana 9 hari. Oh, aduh. Udah menyatu sama warga lokal. Bener-bener kedinginan Iya berarti ya. banget Kak, karena beda jumping banget lah suhunya tuh. Sempat kagok ya berarti. Iya, betul. Oke. Dan ada lagi mungkin dari Aku- Kak Frans? Dari Kak Frans dulu. Manda aja dulu. Aku aja. Oh, dari Mbak. Jadi Kak, kemarin itu di All Crew aku itu dapat kesempatan jadi Asrada 1 kan. Dimana Asrada 1 itu job desk-nya itu ngatur jadwal syutingan biar nggak ngaret. Nah, kebetulan aku tuh udah research lah gimana lah jadi Asrada 1 tuh kendalanya. Dan aku tuh sampai udah nanya ke orang-orang yang biasanya udah gacor banget lah jadi Asrada 1, dan mereka tuh mentok-mentok jawabnya tuh overtime atau ngaret, terus kedinginan, suhu atau hujan gitu. Tapi di All Crew kemarin itu bulan Juni kemarin lagi syuting, tiba-tiba ada satu kendala yang gak pernah kami rasain sebelumnya. Kebakaran Kak di tengah proses syutingnya itu. Kebakaran yang benar-benar ada 3 mobil pemadam kebakaran datang. Oh, berarti bener-bener gede. Bukan yang Banget Kak. kayak Iya, udah sampai segede masuk bakar sampah. portal Instagram gitu. Tapi untungnya itu tuh kebakarannya tuh bukan di lokasi, tapi di belakang lokasi. Tapi tetap kena kru ya. Iya, iya. Itu gimana kok gimana bisa ceritanya bisa kebakaran? Nah, itu tuh kurang tahu ya, tapi kayaknya itu karena rumah kayu jadi nyamber. Kami kan posisinya itu lagi syuting di dalam rumah. Kalau misalnya syuting itu kan silent semua ya Kak. Iya. Jadi kayak pas lagi ada nih satu kru yang keluar,
tiba-tiba warga nih datang marah-marah, kenapa kalian ini lagi kebakaran kok nggak ada yang notice gitu. Wah, kebakaran di mana? Pas ngeliat atas tuh asapnya udah tebel semua, padahal kami di dalam tuh lagi fokus syuting semua kan. Bener-bener nggak kelihatan Karena kayak yang di pikiran tuh kayak aduh yang mana nih, yang penting syuting selesai karena saking fokusnya kan. Tiba-tiba pas lihat ke atas udah kebakaran semua. Itu kan aku langsung sebagai SR1 langsung koordinasi ke produser kayak jadi gimana nih, akhirnya syuting tuh dicukupin sampai hari itu, langsung ngeluarin alat, ngeluarin barang. Itu yang pertama kan, karena alat-alat itu rata-rata pinjaman atau sewaan. Setelah alat keluar baru kru pulang. Wah, itu benar-benar first experience banget sih. Jadi dapet syuting ada kebakaran itu. Tapi yang keren itu kalian tetap stay ya, tetap bisa fokus loh. Karena mikirin aduh alat kalau ganti gimana ini. Iya benar-benar. Jadi preparation udah sematang apapun tetap aja ada gebrakannya. Kayak aduh kok out of wah bingung banget. Tapi itu berarti Kamanda kaget banget ya. Banget, Kak. Dan di saat itu ada Kak Franz. Iya. Oh berarti mana dia pada saat itu menlok yang ngurusin lokasi, jadi kayak takut banget gimana nih kalau lokasi kebakaran, masa mau ngulang syuting cari tempat lokasi baru kan, aduh bingung ya. Tapi enggak kan? Untungnya enggak Kak. Alhamdulillah enggak. Iya, padahal udah berarti sempat jadi masalah banget ya di situ. Tapi ini jadi experience baru yang bisa nanti dipersiapin ke depannya. Gimana kalau kebakaran ya? Dan apalagi nih selain challenge yang selanjutnya? Kemungkinan itu sih. Kalau kami tuh karena challenge-nya tuh lebih ke kepengurusan mungkin ya Kak, karena di tahun kepengurusan sekarang itu kami megang 3 gen 10, gen 11, gen 12. Jadi di project terakhir kami itu kan kami juga yang handle after movie ospek ya Kak, after movie PKKMB. Itu total krunya itu ada 80. Jadi kayak mau ngurusin 80 orang dalam satu waktu tuh, apalagi ini sebagai kadep SDK, sebagai bapaknya. Kak Franz mukanya udah bingung ya, pusing ya. Duh, ngurusin 80 orang. Iya, jadi itu sempat ngerasa kayak overwhelmed banget nggak tuh? Iya benar. Kerasa. Kalau ada masalah kan larinya ke Franz ya, ngadunya ke bapak. Mungkin ada ibu juga nggak ada ada sekretarisnya, ibunya. Jadi lengkap ya, jadi Lengkap, bisa ngadu ke ibu, ibu bapak. atau ke bapak. Dan ini kan kalau misalnya dari videografi kan dari challenge-challenge yang ada yang dalam UKM-nya tersendiri pasti ada ya. Tapi kalau dari personal nih ya, kan kalian juga sebagai mahasiswa, itu gimana sih? Mungkin ada challenge-challenge yang pernah terjadi gitu kayak dengan mata kuliah. Gimana tuh? Boleh dari Kamanda dulu. Sering sih. Aku waktu itu pernah di tahun lalu ya Kak. Aku tuh ngehandle 3 syutingan di saat yang bersama itu deket-deket waktu UTS. Wah, pusingnya gimana? Mana belum lagi itu tuh aku posisinya jadi art, di mana aku tuh harus ngumpulin properti, di project lain jadi wardrobe ngumpulin wardrobe, di project lain jadi ngurusin produksi, tapi di saat yang sama harus ngurusin kuliah. Iya. Itu pusing banget, adalah kayak nangis tiap hari tuh kayak udah biasa. Tapi ketika ngeliat outputnya yang menyenangkan tuh asalnya wah ternyata bisa ya ngelewatin ini, kayak senang sih tuh. Tapi berarti masih bisa Kamanda handle ya? Iya, alhamdulillahnya. Dan UTS-nya tetap lancar. Alhamdulillah. Itu gimana tuh? Mungkin ada tips gak dari Kamanda buat time management-nya? Kalau aku dari pagi sampai siang aku fokus kuliah sih. Ketika udah kuliah tuh jangan nyentuh organisasi sama sekali. Udah fokus di kuliah. Malam tuh kita selesaiin tugas, setelah itu barulah kita handle rapat-rapat. Karena biasanya rapatnya juga tuh malam kan. Jadi terkendali lah pagi sampai malam tuh buat kuliah, setengah malam sampai malamnya banget itu baru ngurusin organisasi. Dan itu istirahatnya kapan tuh Kamanda? Tentatif ya Kak? Ada istirahatnya nggak itu? Tentatif sih. Kalau lagi hektik-hektik gitu biasanya ya sejam tuh cukup lah. Cukup dicukupkan. Pernah nggak tuh kayak Kamanda lagi duduk terus tidur? Wah, sering banget. Oke, udah sering ya. Kalau syuting tuh bukan duduk tidur Kak, lagi berdiri pun tidur. Sempat-sempatin merem. Duh, 2 menit 3 menit udah cukup lah. Dan dari Kak Franz nih, kalau challenge di dalam personal Kak Franz sendiri gimana? Kalau challenge sih sebenarnya bisa nggak bagi waktu sih. Balik lagi ke time management ya. Habis kuliah ke sekret,
rapat segala macam. Tapi pas kuliah fokus kuliah. Dan pernah nggak kejadian sesuatu kayak dimana Kak Frans tuh bingung buat ini, apalagi sebagai bapak ya, tanggung jawabnya banyak ya, sempet sampai 80 dan tanggung jawab sebenarnya 35 kan ya kalau di Pas syuting itu. aja. pas syuting doang ya, tapi ya tanggung jawabnya ke orang-orang lain juga kan. Dan tanggung jawab ke diri sendiri juga belum tuh, gimana deh ngebaginya? Kalau aku ke Cycler tuh ngajak ngobrol mereka sih, ngajak ngobrol, ngajak main. Nah, terus itu sharing-sharing cerita. Habis itu kalau ada memang waktu saat sendiri itu ada di ruang editor, main situ, main game segala macam. Itu sih paling. Berarti kayak komunikasi ya sama mereka. Tapi kayak Kak Frans sendiri, kalau ke diri sendiri sempet nggak tuh ada me time? Sempat. Pasti sempatin ya kalau itu biar nggak terlalu jatuhnya hektik yang mungkin ya jatuhnya bakal stres, dan tanggung jawab ke mereka ya gimana lepas dong ya. Benar. Nah oke, mungkin itu aja challenge-nya. Apa mungkin boleh ada lagi nih yang di-share yang lebih wow ya. Iya, nggak kebakaran aja, mungkin banjir. Banjir belum pernah ya, tapi belum. kemarin udah ya. Oh jangan sampai sih. Di project luar tapi iya, iya. Oh pernah. Banjir. Jadi Aku bercanda ini tadi. nggak boleh gerak sama sekali. Karena berisik ya. Iya, berisik. Celik. Jadi kayak pas lagi syuting tuh diem. Dia Berarti itu kalian nggak pindah lokasi? enggak. Di hari H baru ketahuan banjirnya ya. Iya, pas pagi-paginya. Iya. Lagi pasang gitu. Emang ya kalau syuting tuh ada aja ya. Ada aja ya. Ada the box masalahnya. Dan itu kan pasti kalau bunyi air kan ada bunyi air Iya, lah ya cekcak hitungannya. gitu. Jadi nggak boleh banget sama sekali gerak Enggak, pas yang lagi ada. take, enggak. Oh oke. Apalagi nih selain banjir? Ya sih biasanya kedinginan itulah karena Gempa nggak pernah ya? waduh jangan full sampai natural dong. disaster. Ya yang nggak bisa kita kendalin gitu ya. Iya, jadi kayak main syutingnya malah main natural disaster. Tebak-tebakan masalah selanjutnya. Jangan sampai. Cukup di situ. Tapi ya balik lagi itu kan jadi experience ya buat Kamanda dan juga Kak Frans, juga pastinya tim videografi. Dan selanjutnya nih mungkin challenge-nya udah habis di situ. Semoga nggak ada yang lebih lagi. Amin. Oke. Ada nggak yang pengalaman yang paling mengesankan yang emang bener-bener Kamanda dan Kak Frans tuh ini nggak bakal bisa nih dilupain nih dari videografi ini? Manda dulu. Kalau aku sebenarnya kami itu biasanya di film besar, di setiap film besar itu momennya tuh selalu memorable Kak, karena kayak kita nyatu sama warga lokal kan, jadi kayak selalu fun hasilnya. Tapi kalau pengalaman di bidang kreatif, salah satu pengalaman yang nggak bisa aku lupain adalah di film yang terbaru kemarin itu syuting sama hewan. Oh. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya itu udah pernah kayak di dalam filmnya tuh ada hewan, tapi nggak yang nyentuh gitu loh, kayak mungkin ngevideoin contohnya tuh kayak kucing lewat udah divideoin aja. Kalau yang kemarin ini beneran hewannya itu diajak interaksi gitu loh, Di komunikasi atau gimana? kayak di direct gitu loh Kak. Jadi- biar dia noleh gitu. Iya, kayak duh gimana nih dindurinnya gimana? Digini-giniin. Iya, jadi mana Kambing, mandiin kambing. mandiin kambing, nidurin kambing, berdiriin Tiduran kambing. gimana maksudnya? Nah, makanya Kak, belum lagi kalau kambing itu kan sensitif ya Kak. Iya. Ngerame dikit nggak bisa. Jadi kemarin Lari tuh ntar ya. iya, stres kambingnya. Jadi kan gimana ya kalau Maksudnya misalnya kambingnya stres? karena rame. Biasanya kan syuting tuh ada dari divisi suara sendiri ada pencatat suara, ada yang boom, ada yang ini. Jadi kan perlu banyak kan. Jadi kemarin itu ngehemat anggota, ngehemat kru banget. Saking takut kambingnya stres. Kemarin tuh sempet kambingnya stres ya, karena awal-awal kami nyoba rame, dia tuh hampir lari. Ya. Belum lagi kepanasan. Wah, kendalanya parah banget. Belum lagi tuh ada scene mandiin kan. Kambingnya ketakutan, mana lagi kambingnya tuh cewek. Jadi udah besar juga, jadi agak kesusahan handle-nya. Tapi untungnya pada di keanggotaan sekarang itu ada 3 sampai 5 orang anggota anggota kami yang dari peternakan. Jurusannya. Iya, jurusan jadi bisa peternakan. ya. Jadi kami minta yang handle. Tapi itu experience-nya luar biasa sih, handle kambing itu.
Dari Fran sendiri mungkin Kalau aku experience di film besar itu lah sih. film besar. Yang di Bengkulu kemarin ya. Iya, terus pas di sana tuh warga lokal tuh paling excited lah nyambut kami, Oh. membantu kami. Kebetulan itu syutingnya tuh di daerah puncak gitu ya, Iya, Berarti kayak terbuka ya gitu. betul Iya. banget di lahan. di lahan, ceritain tentang lahan. Terus mereka mau minjemin lahan mereka, Oh, dengan gratis gitu. enggak juga sih. Tapi ya Maksudnya. berbaik hati lah Iya. ya. Tapi banyak ya berarti. Oke. Terus apa tuh? Dapat pemeran orang sana juga. Oh, berarti kalian juga ngajak mereka untuk Iya. syuting. Castingnya di Iya. sana. Di sana juga. Dan itu terbuka aja nggak apa-apa gitu. Terus gimana mereka respon mereka? Positif Positif Baik banget. banget. Oke. Terus kami kan ada base camp, tempat tinggal. Mereka nyediain juga. Ada 2 rumah untuk kami tinggal situ. Di Bengkulu itu Di ya. Bengkulu. Iya, di Gitu. Curug. Kebetulan desa Mojorejo. Iya. Oh, berarti itu benar-benar memorable ya. Banget, baik banget. Bahkan sampai sekarang tuh mereka masih nge-reach out, nanyain kabar. Oh. Sebaik itu kalau syuting di desa-desa tuh. Oke, berarti benar-benar yang terbuka itu ya Makanya sampai memorable itu kalau tiap film. Oh, itu tahun kapan tuh? baru Tahun lalu. kemarin. Tahun lalu dan masih say hi gitu. Masih. Oh. Mereka juga nungguin kabar kan, katanya kami mau nampilin screening lah di situ. Oke. Kapan kesini Frans? Katanya. Bulan depan Pak. Selalu sebaik itu. Oke, berarti nanti kalian ke Bengkulu lagi ya? Iya. Semoga. Oke, Biasanya kayak gitu, tiap selesai syuting bakal balik lagi buat screening rame-rame sama warganya. Oh, itu gimana ya? Kayaknya asik banget ya, gimana ya rasanya punya keluarga baru. Iya. Dari videografi juga udah keluarga kan, terus kita nge-reach out keluarga-keluarga Bener, lain. padahal cuma 9 hari tapi kayak mereka nerimanya tuh kayak keluarga banget kan. Jadi pas pulang tuh pasti nangis. Oh, nangis? Nangis sampai warga-warganya tuh karena kan naik bis kan dari Curup ke Pas say Linggau bye itu. gitu? Iya, nangis semua. Kayak perpisahan KKN banget kan. Oh, jadi bener-bener KKN ya rasanya ya. Tapi syuting. Iya bener, jadi kalau misalnya jurusan yang nggak Ada KKN. KKN, Iya, aku kan boleh- nggak ada ya KKN. Iya, nggak ada ya komunikasikannya. Iya. Boleh, silakan masuk ya videografer ya. Jangan lupa daftar. Oke, mungkin dari pengalaman memorable-nya dari Kamanda yang kita syuting sama kambing ya, dan Kak Frans yang waktu di film besar di Bengkulu, itu kan semuanya benar-benar banyak ya experience-nya. Dan apa sih outputnya dari Kak Frans dan Kamanda nih setelah ikut videografi ke kehidupan kalian? Dari Frans dulu? Oke. Dari aku ya. Kalau output yang dari hard skill udah tentu lah. Karena aku sebenarnya emang senang nulis dari kecil lah Kak. Tapi nulisnya tuh mentok di novel gitu-gitu. Nah pas di sini tuh akhirnya aku lebih mendalami yang ke dunia film, belajar nulis. Belum lagi karena di videografi unsur ini nggak ada patokan kan Kak mau ke belajar apa. Jadi aku tuh di sini bisa belajar kamera, belajar sound, kayak menyelami seluk beluk dunia videografi bebas ini. ya Iya, berarti. karena orang-orangnya seterbuka itu. Tapi kalau dari soft skill, wah di sini sih beneran kayak kekeluargaan banget. Jadi merasa diterima. Belum lagi karena mau ngurus 80 orang lebih, jadi kadang terbuka lah pikiran kritis gimana ngadepin masalah. Itu output yang diterima sih. Tiba-tiba kita bisa kreatif problem solving. betul ya. betul Kak. Belum lagi time managementnya di antara perhektikan duniawi Time ini kan. management itu pasti ya, Iya banget kan, ya. belajar banyak banget sih di sini. Oke. Selanjutnya dari Kak Frans. Kebetulan aku sebelum masuk videografi atau VU yang kami sebut nih, seneng film sebenarnya. Seneng film. Emang terus- seneng nonton ya? Iya, seneng nonton film, cari tahu gimana sih orang buat film tuh. Makanya aku daftar videografi. Di situ aku belajar kamera, belajar sound, pernah belajar editing juga. Terus itu belajar nyari barang-barang properti kan. Inputnya juga masuk, kebetulan aku penjas. Di penjas tuh kami ada buat video praktek gitu. Situ aku bisa terapin cara megang kamera dan lain-lain, edit juga. Oke, berarti ini berawal dari rasa penasaran ya, sampai bisa jadi skill-skill yang sangat berguna ya. Iya. Dan gimana nih, yang awalnya Kak Frans gak tahu kan cara bikin film, seneng nonton aja, enjoy nonton. Pas tahu tuh gimana? Oh, sesulit itu atau gimana nih?
sesulit itu memang. Oh, sesulit itu. Dan mungkin respon Kak Franz pas sesusah itu tuh gimana gitu? Awal project pertama kali itu jadi properti. Oke. Nyari-nyari barang. Nyari-nyari barang tuh itu susah. Nyari barang ke kawan jurusan segala macam. Banyak yang nggak dapet. Terus akhirnya bilang ke sutradara ini nggak dapet ini, mikir 2 kali, terus ganti barang, akhirnya dapet. Itu susah yang untuk di awal-awal. Terus pas produksi jadi produser, segala divisi dipikirin, divisi DOP, divisi sound, divisi artistik, terus produksi. Lagi-lagi jadi bapak ya. Dan dari semua pengalaman yang susah cari ini, susah cari itu, nggak dapet ini, nggak dapet itu, kita juga jadi bisa ngehormatin gak sih orang tuh bikin film susah gitu. Jadi kayak akhirnya ngerasain ya. Yang suka nulis kritik-kritik ini nggak ini nggak itu, aku nggak ngerasain nih gimana nih panjangnya prosesnya nih gitu.